Gara-garanya apa sakit. Jadi jangan Allah Maha menyembuhkan. Semua dengan berwudu ini tangan saya jadi sembuh. Malah tambah apa? Meremen menyebar, tambah nyebar kemana-mana. Tidak ya? Jadi Allah itu sudah tahu kemampuan kita, kondisi kita. Oh lagi sakit, Allah kasih tahu. Ini jadi untuk kamu untuk tidak pakai air. Silakan kamu berbayang. Oke. Jadi kalau nggak bisa dibasuh tadi ya. Jadi bagian anggota yang nggak bisa dibasuh, ayo mulai. Gitu. Oke. Ahaduha wujudul udhri bisa farin atau maradin. Tadi kita sampaikan ya. Jadi udzur ini karena safar dan marad ini artinya potensi untuk udzur. Bukan berarti kalau antum musafir terus kemudian antum tayamum, bukan. Maksudnya adalah antum ketika musafir itu potensinya untuk tidak dapat air. Maka boleh tayamum. Atau antum sakit, potensi untuk tidak berwudu, boleh tayamum. Tentunya tidak semua sakit ya. Kalau sakitnya sakit kepala, ya wudu. Baik, itu yang pertama. Wujudul udhri, adanya udhur itu kemungkinannya karena safar atau karena sakit. Wasani dukhulu waqti sholati. Jadi syarat orang tayamum itu waktunya sudah masuk. Masuknya waktu sholat. Dukhulu waqti sholat. Ketika antum mau sholat isya atau sholat zuhur, dia nunggu waktu zuhur masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ada air. Baru tayamum. Jangan nyari dulu adzan belum berkumandang. Kemudian antum tayamum sebelum adzan, maka tidak sah. Jadi tayamum itu ketika sudah masuk waktu sholat. Bukan tayamum sebelum masuk waktu. Ini dalam madzhab Syafi'i ya. Kalau madzhab yang lain satu tayamum mau sebelum masuk waktu atau sudah masuk waktu itu bisa. Yang melek 24 jam. Satu tayamum cukup. Itu madzhabnya. Kalau Syafi'i enggak. Setiap masuk waktu sholat baru ada tayamum. Kalau melek 24 jam ya setiap sholat tayamum. Ya. Wasani dukhulu waqti sholati fala yasihhu, maka tidak sah. Apa yang tidak sah? At-tayammum laha untuk sholat qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktunya sholat. Zuhur jam berapa? 12 lebih 2 atau 1. Antum tayammum jam 11. Asar jam 15.20 ya? 23. Antum tayamum jam 15, jam 3. Maka tidak sah tayamum. Oke ya. Jadi ketika Allah baru masuk salat baru antum tayamum. Wathani dukhulu waqti sholati fala yasihhu at-tayammum laha qabla dukhuli waqtiha. Wathalithu talabul mah. Syarat yang ketiga, antum harus nyari air dulu. Jadi syarat ketiga adalah talabul mah. Bukan minta air loh ya, mencari air. Nyari air dulu, pas adzan, air nggak ada. Jadi setelah mencari loh ya, nggak ada air ya,
nyari ke sana nggak ada air. Nah, baru itu tayamum. Bukan masuk masjid airnya mati, udah tayamum. Nah, ada loh berpikiran begitu. Ada orang di rumah, ada. Ini pernah jamaah dan nanya, Ustaz, kalau di rumah tiba-tiba air pumpnya mati, mesin jet pumpnya mati, boleh nggak tayamum? Boleh nggak? Di rumah kayak di komplek kiri ada satu rumah airnya mati, air galonnya sudah habis, air kerannya habis, pumpnya habis ya, jet pumpnya rusak, nggak ada air. Boleh nggak tayamum? Tetangga. Nyari dulu Adnan. Di masjid kan bisa, oh ada air di masjid. Itu di masjid. Jangan juga ada air di rumah nih tayamum aja lah. Atau kadang-kadang ada orang lagi hujan deras, airnya mati, kita tayamum aja ya. Loh, hujan deras begitu kok tayamum, itu ceritanya dari mana itu? Gak ada air loh. Itu kan hujan deras itu. Ada yang bertanya begitu. Kenapa antum tayamum? Gak ada air Ustaz. Belum hujan deras gak ada air. Tinggal nampung air, itu kan. Yang jamaah itu begitu. Unik-unik pemikirannya. Unik. Ya, wasadisu talabul ma'i ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu. Nah, itu tadi ya. Tadi kan syarat kedua tadi kan dukhul waqtis shalah. Jadi nyari airnya kapan? Setelah masuk waktu salat. Ba'da dukhulil waqti bi nafsi, dengan dirinya sendiri. Air artinya antum cari sendiri. Au biman, atau yang nyari adalah orang. Adzina lahu fi talabihi, yang orang itu mengizinkannya untuk mencari. Misalnya di sini air tiba-tiba mati, nggak ada air. Kalau nyari sendiri, atau antum semuanya nyari sendiri, atau Ustaz Halud nyuruh 2 orang coba cari air, namanya mengizinkan orang untuk mencari. Artinya nyari sendiri atau orang lain yang mencari. Titip ya, cari air dan fayatlubul ma'a min rahlihi wa rafaqatihi. Nyarinya di mana ini? Cari di rahlihi. Apa rahl? Rahl itu artinya di barang-barangnya. Amtiah, di mana amtiah? Artinya dicek-cek dulu barangkali ada. Wa rafaqatihi, atau nyari teman-temannya. Teman-teman, ada air enggak? Ditanya ya. Jadi nyari di rumahnya, nyari di temannya. Kalau sekarang udah canggih ya, kayak zaman dulu. Ya, 2 kilo telepon. Ada air enggak? Ada. Kirim dong. Tinggal nyuruh Grab ya. Sekarang mau canggih. Ya. Jadi fayatlubu al-ma'a min rahlihi wa rafaqatihi. Nah, ada? Ada titiknya aja. Oh, salah itu mah. Sini min rahli, ya, itu namanya apa ya? Tangkit. Salah dalam nuqtah, salah dalam titik. Jadi fi rahli, bukan fi rajli. Ya, min rahli, dari rahalnya.
Bicara. Antum di mata nggak apa-apa. Ada menurut Lihi salah nih. Bukan, nggak ada titiknya. Mana tadi jadinya? Ya, min rahlihi wa rafaqatihi. Ini. Jadi kalau di tempatnya nggak ada, di barang-barangnya nggak ada, di rumahnya nggak ada, tanya teman orang-orang itu. Fa in kana munfaridan. Kemana? Kalau dia sendirian, nadhara hawalaihi, dia lihat sekitar-sekitarnya. Hawalaihi artinya yang terdekat dari dia. Minal jihati, dari arah al-arba'i yang 4. In kana bimustawin, jika adalah dia bimustawin, itu di tempat yang rata, istiwa mustawin, rata. Minal ardi, dari tanah, dari bumi itu dari tanah. Jadi kalau tanahnya rata, antum cari itu, lihat-lihat kanan, kiri, utara, selatan, barat, minal jihad al-arba. Oh nggak ada, ya sudah. Cuman secara jarak, ini zaman dulu ya. Zaman dulu diukur-ukur jarak yang antum wajib nyari itu kalau jaraknya dekat. Kalau jaraknya jauh, maka antum tidak wajib mencari. Ukuran jauh itu berapa? Ukuran jauh itu artinya ukuran di mana antum yakin di sana ada air. Bukan yakin ada air, maksudnya itu apa ya? Ulama itu membagi-bagi itu. Ada jarak sedang, jarak pendek, jarak sedang, jarak jauh. Kalau jarak pendek, antum boleh, bukan boleh, wajib mencari. Kemudian jarak sedang, itu antum boleh mencari. Kalau jarak jauh, tidak wajib mencari. Artinya keyakinan antum, ini terlalu jauh, kayaknya 5 km. Maka antum tidak wajib mencari. Udah nggak ada air. Berdasarkan berita, berdasarkan apa. Tapi kalau dekat, antum harus nyari itu. Nah itu diukur, diperkirakan dengan zaman sekarang. Di jarak pendek itu adalah 150 meter. Itu pendek amat ya, 150 meter. Jadi antum nyari dulu 150 meter. Jarak menengah itu dihitung-hitung, itu 2 km. 2 kilo karena itu dekat ya. Ukuran sekarang dekat atau jauh? 2 kilo dekat teman. Kalau jarak, ya? Kalau jarak jauh. Zaman dulu jauh sekali. 2 kilo. Jarak jauh itu 5 kilo. Tapi kalau kita sekarang 5 kilo mah sini ke depan sana 5 kilo, ada nggak? Ke depan sana, gerbang depan alternatif Jumbur. Ada nggak 5 kilo? Belum ya? 3 kilo lah ya? 3 kilo. Berarti sampai mana? Sampai kalau kita motor bisa sampai Nagrek lah ya? 5 kilo. Hah? Muter-muter ya? Jadi 5 kilo itu masa kami. Itu masa yang jauh. Itu yang sekarang jauh. Sekali lagi di kitab zaman dulu. Oke ya. Gimana tadi?
Fa in kana fiha irtifa'un, kalau itu tadi kalau tanahnya lah lapang rata bimustawi. Fa in kana fiha irtifa'un, kalau adalah di situ tanah irtifa'un ada meninggi, wan khifadun dan turun, tarad dada qadra nadhari, maka dia mengulang seperkiraan pandangannya. Tapi tetap kembali ke tadi ya, jarak tadi. Jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh. Artinya ketika rata dilihatin. Lihat itu bukan cuma lihat. Lihat kan berarti jalan kan? Artinya antum nyari jalan. Kalau meninggi bagaimana? Ya sama. Antum cari sepanjang antum melihat, naik turun. Oh nggak ada air, ya sudah. Jarak 500 meter nggak ada, balik. Ini kalau antum di hutan kayaknya, atau di padang pasir. Kalau hukum ini berlaku di alam perkotaan, susah. Bukan susah, artinya kayaknya hampir mustahil. Kita air banyak sekali. Kebutuhan wajib. Zaman dulu kan nggak ada PDAM. Air mengalir sampai jauh, gitu. PDAM kita sumber air dari mana? Itu PDAM apa air tanah? Tanah. Jadi yang di rumah-rumah itu PDAM. Dari mana airnya? Bor. Ya, soalnya PDAM. Kalau di sini kalau misalnya dari Kabupaten Bogor, sama kayak listrik. Listrik sumbernya di mana kita? Tahu nggak antum sumbernya listrik? Nggak tahu ya? Dari Bekasi. Dia dari Bekasi. Nggak tahu bisa dari mana Bekasi. Bisa jadi dari Jawa Timur. Itu kan sumber air ya. Sumber air, muter-muter, itu tenaga listrik. Ya, zaman sekarang udah canggih. Ini kita coba apa? Angkat berat. Oke, lanjut. Jadi syarat ketiga apa? Mencari dulu. Jangan cuma bayang-bayang saja. Cari dulu. Cari yang jarak terdekat. Baru jarak yang sedang. Baru jarak yang paling jauh. Warabi'u ta'adzuru istimalihi. Jadi udzur memakai. Air ada, air penuh. Apa? Kalau yang di atas itu toren penuh. Bak mandi penuh. Bak air penuh. Tapi antum nggak boleh pakai air. Artinya udzur untuk memakainya. Intinya airnya itu ada. Airnya ada. Tapi nggak bisa pakai. Atau nggak boleh pakai. Jadi nggak bisa pakai atau nggak boleh pakai. Air ma'i artinya air bi an yakhafa min istimali ma'i ala dhahabi nafsin. Seseorang itu takut kalau memakai air itu takut hilang apanya? Hilang jiwanya, hilang nyawanya, jiwanya hilang, melayang. Jadi kalau antum wudu pakai air langsung antum melayang jiwanya, nyawanya hilang, mati. Ada orang luka di kepala, ya kan? Luka di kepala, dia lagi juluk,
Kalau dia mandi, kemudian mati, maka haram baginya dia mandi. Terus apa? Tayamum. Kalau nggak ada air. Kalau ada air bagaimana? Tayamum juga. Tadi kan caranya gimana? Diusap, kemudian tetap tayamum. Al manfaati udwin, atau hilangnya manfaat anggota badan, anggota tubuh. Artinya tidak hilang nyawanya, tapi fungsi dari anggota tubuh jadi hilang. Jadi nggak ada fungsi lagi, maka itu disebut tayamum. Wa yadkhulu fil udri ma law kana bi qurbihi ma'un, dan termasuk dalam udzur ma laukana, apa-apa yang jika ada bi qurbihi, di dekat orang itu, maun, apa yang ada? Air. Wa khafa lau qasadahu, dan dia takut jika dia menuju, qasada artinya bermaksud menuju air tersebut, ala nafsi, takut apa? Takut terhadap diri. Min sabuin, dari binatang buas, atau aduin, atau musuh. Jadi air sungai melimpah ruah, air sungai mengalir deras, tapi ada satpam singa, di singa di situ. Berani kantung wudhu? Berani. Ya kalau taruh nyawa nggak apa-apa. Keluar, saya takut hanya sama Allah. Saya takut singa makhluk Allah. Gitu. Itu pendekatan apa? Pendekatan iman berarti ini. Kalau ini pendekatannya apa? Fikih. Kalau pendekatan fikih nggak begitu loh. Ada singa pergi samperin, mati saja. Selesai saja. Pendekatan kubur. Ada harimau, ada singa, ada cita, ada apa lagi? Hina, buaya. Tempat buaya main, di tempat airnya di situ. Wudhu. Nanti mau wudhu, ingin mati apa? Itu ya. Kecuali pawang buaya ya. Aw ala malihi. Nah, tadi takut terkait dirinya. Aw malihi, atau takut terkait hartanya. Kalau tadi kan ala nafsihi kan? Ya. Nah, yang kedua ala malihi, takut terkait hartanya. Min sarikin, dari pencuri, atau ghasibin, atau orang yang ghasab. Antum lagi bawa mobil, air habis. Kalau antum tinggal itu mobil, antum cari air, mobil itu bakal hilang. Terus gimana? Terpaksa tayamum. Atau orangnya ghasab. Apa bedanya sarik sama ghasib? Balikin. Sarik. Terus orang itu balikin. Kalau ghasab, Dulu izin, minjem izin. kalau pencuri izin nggak? Nah, sama dong. Ghasab dibalikin. Kata siapa? Kalau Itu bahasa pesantren itu. Bahasa istilah pesantren. Gosok sebenarnya lebih sadis ya Iya. dari mencuri. Puasa itu bisa daripada pencuri. Kalau pencuri itu Bisa diam-diam. sembunyi. Kalau gosip terang-terang.
Kita kembali kan di pesantren kan, begal. tidak boleh gosok. Karena orangnya nggak tahu. Itu bukan gosok namanya, mencuri. Jadi kalau pencuri itu diam-diam, tempat yang punya nggak ada. Tapi kalau gosip, orangnya ada, tapi diambil. Coba ya kan. Jadi ada orang yang punya motor, jangan antum kan? Ada orang punya motor, kemudian datang orang mau golok, sini motor lo, ini kan bahasa preman kan, sini motor lo, oh takut kan, keter itu, Begal itu. ambil motornya, itu namanya kok, antum punya rumah, tiba-tiba ada orang lompatin gitu, antum nggak ngomong sama sekali, nggak berani. Pakunya itu dari ujung tangan sampai lengan sini ya. Ya tatanya udah serem ya. Polisi yang melintang sampai ini. Itu nggak berani minta. Itu namanya ranggok. Sip. Beda dengan bahasa pesantren ya. Pakai senjata namanya. Ada loh senjata ustadznya dipakai. Dicari-cari, santrinya nyari kemana-mana. Ternyata dipakai santri, sebenarnya dipakai, dipikir punya santri. Iya. Oke ya. Jadi bedanya gosip dengan sarik. Kalau sarik diam, kalau gosip berang-berang di depan mata. Jadi kalau takut hartanya hilang gara-gara siapa, pencuri atau gosip, maka boleh dia tayang. Air ada. Tapi kalau itu kendaraan ditinggal, hilang. Kalau pakai iman gimana? Ya. Kalau Allah jamin, Allah akan jamin keselamatan kita. Kalau takdirkan aman, ya aman. Kalau nggak aman, ya sudah. Bukan rezeki kita. Nah, gitu ya. Saya Iman. Kayak gini nih pendekatan fikih. Kalau fikirnya nggak boleh. Kalau hilang, tayang jangan dulu. Lanjut ya. Wa yujadu fi ba'di nusakhil matni. Dan dapati fi ba'di nusakhil matni di sebagian manuskrip di ada syarti di syarat ini ziyadatun ba'da ta'adzur istimalihi, tambahan ba'da ta'adzuri, tambahan tadi kan ta'adzur ya. Jadi setelah ta'adzur istimalihi itu ada tambahan wahiyya wa iqwazu. Jadi di sebagian manuskrip ini nggak ada, di manuskrip yang lain ada. Yang ditulis di sini diadakan. Wa iqwazuhu ba'da talabi. Dan hajatnya dia setelah mencari. Ini karena tambahan makanya dipisah. Maksudnya apa? Sudah dapat tapi dia hajat. Ya tadi buat minum. Ya, wal khamisu, dan yang kelima, wat turabut tahiru, syaratnya adalah debunya adalah debu yang suci. Lahu gubar, yang punya gubar. Ai at-tahuru, tahir di sini adalah at-tahur ya. Jadi debu yang suci dan mensucikan. Ghairil at-tahiru, berarti ghairul munadda. Ghairul munadda. Maksudnya apa ini? Ghairul munadda. Ghairul munadda itu artinya adalah, antum tahu nada. Nada itu kan embun. Artinya turab, debu yang bukan kering, bukan yang basah atau lembab.
jadi yang kering. Jadi kalau debunya kok basah habis kena hujan, maka tidak bisa dipakai untuk tayamum. Kenapa? Kalau tayamum itu debu yang bisa nempel. Kalau basah nempel nggak? Enggak. Ya sedikit lah. Sedikit. Kemungkinan bakal jatuh semua. Ya nggak? Nanti ambil debu yang kena air, nanti tempelin ke muka. Kemungkinan nempel banyak atau nempel sedikit? Sedikit. Karena kena air, jadi berat masanya. Masa kan? Bukan massa beratnya jadi turun. Jadi debu yang kering, bukan yang basah. Wayasduku dan benar at-tahiru bil mawsubi dengan yang digosok. Yang digosok. Saya antum gosok, jangan antum ya. Ada orang gosok tanah orang, kemudian dia tayamum di situ. Nah, itu namanya orang tayamum dengan debu yang maksud. Boleh nggak tayamum seperti itu? Hah? Boleh nggak? Ya seduku itu benar, artinya sah. Cuma dosa. Kalau di mazhab Imam Ahmad, dosa plus nggak sah. Kalau mazhab Syafi'i tetap sah, tapi berdosa. Unik kan? Sah tapi berdosa. Gimana itu? Ya contohnya kayak gini. Wudu pakai air curian. Wudu pakai air ngerampas dari orang. Sah nggak wudunya? Sah. Cuma perbuatan dirinya ya. Dosa. Waturabi makbaratin bil maksudi. Waturabin atau waturabi? Waturabi atau waturabi? At-tahirah juga at-tahirah bil maksudi waturabi. Waturabi makbaratin dan debu kuburan. Lam tumbas yang tidak dipugar. Apa namanya ini? Kalau kuburan dibuka namanya digali. Artinya ini kuburan-kuburan yang wakaf, nggak boleh diutak-atik. Kenapa kok nggak boleh? Ya, karena barang wakaf itu nggak boleh diutak-atik. Jadi kalau turapnya turap kuburan, ada yang mengatakan juga karena bekas kuburan itu khawatir itu najis. Tapi di sini lebih karena itu adalah barang wakaf. Tujuannya untuk dipakai wudu. Tidak. Ya tetap sah. Cuma itu tadi. Karena itu kuburan, kita nggak boleh pakai. Kalau untuk pakai sah tayamum, cuma makruh dibenci. Wa yujadu fi ba'dil nusakhi, begitu terus ya. Didapati di sebagian manuskrip ziyadatun, tambahan fi hadza syarti, dalam syarat ini wahiyya alladzi lahu rubah. Jadi dia turab ini turab yang punya rubah, yang punya debu. Itu kan tanah sebenarnya, tanah yang berdebu. Jadi yang punya rubah. Fa in khalatahu, maka jika mencampurinya jisun, apa jisun?
Kalau orang Jawa punya gamping. Kalau di kita apa? Yang putih-putih lah. Apa namanya ya? Bukan semen. Beda. Semen. Jisun itu pokoknya yang buat campuran itu loh. Gibson. Gibson. Gibson itu dari kamu juga? Kita kali. Kalau zaman dulu dipakai, zaman sekarang kan nggak dipakai. Dulu dicampur lah antara semen, terus gamping sama pasir. Dulu ya. Sekarang kan enggak. Karena kan pasir sama semen aja kan. Cukup. Dia dipakai untuk mewarnai, mengecat. Ya. Dulu kan kita pakai ngelit, apa itu ngelit? Anyaman bambu. Ngecatnya kan pakai itu. Bilik. Gamping begitu bahasanya. Kapur ya kan. Apa di Sunda namanya? Karena apa yang betul-betul namanya? Di Sunda. Tahu, tapi nggak pernah lihat barangnya. Reza? Kapur ya. Kapur. Udah. Isun. Apa bahasa Indonesia? Apa sih kalau? Nggak ada ya? Isun. Orang melon atau pasir? Plaster gip. Plaster atau gip? Plaster. Plaster. Gip. Gibson ya. Ya mungkin Gibson juga dari itu tadi. Dari orang melon atau pasir. Jadi kalau mazhab Syafi'i antum tayamum pakai pasir itu ya sah. Pasir. Kecuali pasir yang punya pengubar itu baru. Tapi untuk semata-mata pasir, kan ada pasir yang gede-gede kan ada kan? Tidak sah. Lam yujis atau lam yajus, maka itu tidak sah, tidak boleh. Kalau lam yujis berarti ada orangnya, maka tidak memperbolehkan. Kalau tidak ada orangnya berarti tidak boleh. Wa turabut tahirul ladzi ubarun in khalaqahu jissun aw lam yujis. Wa hadza muwafiqun, dan ini sesuai dengan qalahu An-Nawawi, apa ya yang diucapkan oleh Imam Nawawi di Syarh Muhadzabi wa Tashih, Syarah Muhadzab al Tashih, tetapi fi Raudhah wal Fatawa jawaz dzalik. Tapi di kitabnya Raudhatul Talibin dan kitab Fatawa An-Nawawi itu boleh. Jadi perbedaan. Orang satu aja beda pendapatnya. Di Syarah Muhadzab tidak boleh, tapi di fatwanya kalau kita ambil dengan mazhab yang lain, apapun boleh selama itu di atas tanah. Ini walaupun gamping seperti kapur sekalipun itu boleh dipakai untuk ayam. Selama di atas tanah. Nah, jadi berbeda lagi nanti apa? Kalau pesawat bagaimana? Itu di atas tanah ini, di udara ya. Boleh nggak ayam? Boleh. Ayamnya kan pakai itu, pakai sandaran itu, kursi yang dulu itu ya, ada debunya. Boleh karena dia asalnya dari tanah juga. Terus ini kan yang dari tanah, cuma terbang gitu aja. Itulah namanya permasalahan berkembang. Lanjut, wayasihut tayammum aidan bi ramlin fihi hubar, dan sah tayammum juga bi ramlin dengan pasir yang di pasir itu ada debunya.
Wa kharaja bi qaulil musannif at-turabu, dan dikeluarkan dikecualikan dengan ucapan muslim turabu wa iruhu, selain turab. Karena aurat tadi sama dengan jis. Wasahaqati khazafin, dan remahan bata. Remahan Bata. remahan itu apa? Anjuran ya? Ya. Wasahaqati mashuk. Jadi tepungnya bata itu nggak boleh. Walaupun asalnya dari mana itu? Dari tanah. Jadi wasahaqati khazaf. Sahaqah itu mashuk. Jadi misalnya ada bahasa antum kecek antum tumbuk dulu. Jadi kecil lah ya. Itu nggak boleh antum pakai pertanyaan. Wa kharaja bit-tahiri an-najisu, dan dikecualikan dengan yang suci. Tadi kan turab kan? Turabnya yang tahir. Kalau tidak tahir, artinya najis, juga tidak sah untuk tayammum. Amat turabul musta'mal, dan adapun debu al-musta'mal yang sudah dipakai, maka fala yasihhu, maka tidak sah at-tayammum bihi, tayammum dengan. Apa debu musta'mal itu? Debu musta'mal itu debu yang sudah misalnya itu usap muka, satu lagi, kemudian tangan, yang di tangan-tangan yang jatuh itu yang itu nggak boleh pakai. Terus bagaimana kalau debu yang sama antum ambil, misalnya debu di sini, boleh nggak pakai di situ lagi? Boleh nggak? Enggak apa boleh? Enggak. Atau ini enggak apa boleh sih? Enggak. Tetap boleh. Jadi yang musta'mal itu yang dari tangan. Tapi yang antum bekas pluk itu bukan musta'mal. Kenapa? Antum cuma ngambil doang, ya kan? Cuma ngambil, bukan bekas pakai. Bedain. Oke, intahayna min syara'id at-tayammum. Ta'rif at-tayammum wa syara'atuh. Insyaallah saya masih di qadimah fi fara'id at-tayammum. At-tayammum. Fara'id atau ar. Jadi kalau dibilang farad itu artinya ar. Bukan nama kitab An-Nahwi Al-Rafi'i. Aina wasaltum? Kemarin maklum ya? Pelajaran-pelajaran yang sudah lalu itu banyak terkait dengan jumlah fi'liyah. Ada fi'il, fa'il, maf'ul, bih. Ini yang utama ya. Jadi jumlah fi'il itu jumlah yang ada fi'ilnya. Fi'il mesti ada apa? Bisa jadi punya maf'ul, bisa jadi juga tidak punya. Nah, kemarin dikasih yang ada maf'ul, objek, lebih. Nah, sekarang kita masuk ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang disebut dengan mubtada dan khabar. Isim. Pokoknya isim itu mubtada. Kalau awalnya fi'il, jumlah fi'il.
gampang gitu aja. Kalau ada isim pasti mubtada. Kalau depannya isim itu mubtada, belakangnya khabar. Nanti ada pengaturan dikit. Ini kita standar umum. Oke, al-mubtada'u wal khabar. Al-amthilah. Ikra ya man. Nabil, al-amthilah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada'u wal khabaru. Al-amthilatu. At-tufahatu hulwatun. As-suratu jamilatun. Al-jaryu mufidun. Al-qitaru sari'un. An-nazafatu wajibatun. Al-ardu mustadiratun. Diartikan at-tufahatu. At-tufahatu hulwatun. Adapun apel itu hulwatun. Itu utawi ya. Utawi apel hulwatun Iku itu manis. Hulwa sama dengan janji. Janji itu manis. dengan janji itu memabukkan. Kenapa? Kemanisan. Manisnya janji ini mengalahkan manisnya madu. Kan main. Itu lagunya Roma. Manisnya janji itu mengalahkan manisnya madu. Tapi akhirnya dia karena manisnya palsu, janjinya nggak ditepat. Itu zaman kita kecil. Akan masa-masa Roma. Iya, manis itu awal, belakangan pahit. Jadi seperti surga, tapi yang didapat neraka. Itu lagu yang tunggu ya ini ya. 4 tahun deh. Janji. 2 tahun udah pindah ke yang lain. Palsu. Bukan cuma alamat yang palsu. Dan ini janji banget. Ya, jadi ke sana manis dari. Jadi apel adapun ya. Utawi atau adapun apel kulwatun adalah ya adalah. Artinya adalah apa? Tapi itu ya. Kalau yang lain pakai adalah. Ya. Lanjut, as-suratu Jamilatun. ya, terjemahannya Ada penggambar itu jamilatun indah. indah. Ya, terus Al-jaryu mufidun. Adapun pelari itu lari. pelari perbuatannya Berlari. ya, berlari Adapun berlari itu mufidun, bermanfaat, berfaedah. Lanjut, al-qitaru sari'un. Adapun kereta itu sari'un, cepat. nggak tepat ini. Bus, satu-satunya di Indonesia, bus. Jakarta, Bandung. Bandung. Mana belum? Sama. Mana kita di kelas? Oh, ada. Iya, bus. Ayo. Siap. Bayar sendiri lah. Mahal sih. Nggak murah. Lanjut. Kalau kita sering An-nazafatu wajibatun. Adapun kebersihan, bersih iya bersih, itu wajibatun, wajib. wajib bersih ya. Iya. Al-ardu mustadiratun. Adapun bumi atau bumi Iya. mustadiratun, Bulat. bulat. Iya. Kita ada lagunya, Ya, tapi bukan bumi. Torbu sinus tadi topi tapi saya bundar undar mustadir torbusi ila lam yas
tadi. Walaysa tarbusi. Tarbus itu pakai sin atau pakai sin? Sini aja. Sin biasa ya. Itu belajar bahasa Arab. Iya lagi. Iya. Lagi. Oke ya. Al-ardu mustadirah. Bumi itu Bulat. bulat. Al-bahthu pembahasan analisa. Al-bahthu al-amthilatu sabiqatu kulluha jumalun. Ya. Maksudnya Adapun contoh-contoh yang di atas yang lalu yang di atas. sabiqatu, adapun contoh-contoh yang lalu itu kulluha jumalun, adapun semuanya jumalun, jumlah. Itunya di belakang yang kulluha itu taukid. Kulluha jumalun, Semuanya. semuanya jumalun. Jumlah itu Jumlah jumlah atau kalimat. atau kalimat. Jadi kompernya jumalun. Lanjut. Wa kullu jumlatin minha murakkabatun. Semuanya jumlah Dan minha, semua jumlah dari semua jumlah minha, dari mana nih? Minha kemarinnya kemana? Ya, dari contoh-contoh yang sudah lalu minha murakkabatun min ismaini, terdiri dari dua isim. itu terdiri, itu baru kabarnya. Itu terdiri minisma ini dari dua isim. Jadi kalimat-kalimat yang dibaca Nabil tadi, ya, itu tersusun dari dua isim. Apa isimnya? Misalnya fahatu isim, hulwatun isim. Artinya dua isim. Minismain. Misalnya juga as-suratu jami lakum. Isim. Jamak al-jaryu mufid. Al-jaryu isim, mufidun isim. Lanjutin Wisnu. Wa ismul awalu. Enggak, contoh. Sebutin isim. Ada yang keempat aja. Ya, empat. Al-Qitaru isim, Sari'un isim, Terus. An-Nadhafatu isim, Wajibatun isim, Hmm. Al-Ardu isim, Mustadirah isim. Udah. Mustadirah tadi isim. Ya. Wasil ya Nabi. Walismu Wal ismul awwalu fi bukan walismu. wal ismul awwalu kulli jumlatin, dan adapun isim yang pertama fi kulli jumlatin, dari setiap jumlah, itu huwaladzi tada'na Ya, bil jumlah, bukan itu. Yang itu adalah yang terdiri walismu awalu fi kulli jumlatin. Enggak. Waladzi tada'na bil jumlah. Oh ya itu benar. itu yang terdiri, itu yang dimulai bihil jumlah, darinya jumlah, Yang kita memulainya bihil jumlah, dengannya dengannya jumlah. Jadi isim yang pertama walismul awwalu fi kulli jumlatin waladzi tada'na bihi al-jumlah. Ya. Maksudnya apa jadinya? Jadi Isim yang pertama di setiap jumlah itu adalah dimulai dari bihil jumlah. bukan begitu. Isim yang pertama dari setiap jumlah adalah yang kita memulai dengannya jumlah, yang kita awalkan di dalam jumlah. Artinya dia kita awal. Terus bahwa lidzalika yusamma mubtada'un, dan harusnya mubtada'an. Ya, mubtada'an. Karena kita taruh di awal, maka dia adalah mubtada. Jadi karena dia tempatnya di awal, ibtada'na, gitu kan?
maka dia disebut sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Di awal. Ya, terus. Wa idza wada'na Isba'ana isba'ana alal ismi tsani fi kulli jumlatin. Jika telah menaruh siapa kita isba'ana. apa? Isba'ana. Kalau kita apa? Wada'na menaruh. Ya, benar. Kita isba'ana ala ismi tsani. Maksudnya apa? Benar. Apa isba'? Apa isba'ana? Jari. Iya. Kalau jari antum taruh, idza wada'na isba'ana ala ismi tsani, ke isim yang kedua, artinya apa? Nunjuk. Jadi kalau kita menunjuk ke isim yang kedua, Fi kulli jumlatin ya, dari setiap jumlah Fainahu maka tersambungkan An-nazoro An-nazorna an-nadharina. An-nazorina wa Wa idza qara'na wada'na isba'ana ala ismi tsani fi kulli jumlatin fa'afainahu. Apanya? Tadi diartikan apa tadi? Nyambungkan Oh, nyambung. Sembunyi. Kopi. menyembunyikan. Aduh. Ya, jadi kalau kita tunjuk jari kita ke isim yang kedua dari setiap jumlah, kemudian kita tutup. Akhfa ini tadi disembunyikan, ditutup. An-nadharina dari pandangan kita, wa qara'na hakadha, dan kita baca seperti ini, at-tufahatu, as-suratu, al-jariyyu. Wa innana natahayyaru. Jadi kalau kita tadi kan katanya ada dua kan, isimnya dua kan. Kalau antum letakkan tangan antum, jari antum di isim yang kedua, ya, kita tutup. Berarti kita bacanya apa? At-tufahatu, as-suratu, al-jariyyu, al-qitaru, an-nadhafatu, al-ardu. Maka fa'innana natahayyar. Fa'innana natahayyar. Apa tahayyur? Bingung kita. At-tufahatu. Ya kenapa? Bingung kan? Kenapa apel? Kenapa kitor? Kenapa gambar? Kenapa lari? Lanjut. Wa nas'alu anfusana ma sya'nut tufahati wa nas'alu Wa ma sya'nu. Oh, antum terjemah, silakan. wa nas'alu anfusana kita menanyai anfusana kita bertanya anfusana kepada diri kita sendiri. Masya'nut tufahati apa perkara atufahati? Ya. Apa urusan si tufah ini? Apa urusannya dengan gambar? Apa urusannya dengan lari? Lanjut. Walakinna idza rafa'na isba'ana wa qara'na hakadha. Apa artinya? Walakinna akan tetapi jika rafa'na jika Kita mengangkat isba'ana atau menunjukkan atau tertunjuk. Bukan tunjuk, antum angkat jarinya justru. Antum nutup tadi, tunjuk, ditutup ya. Artinya nunjuknya jadi nutup nih. Sekarang kalau kita angkat, nah, kelihatan tuh. Kita baca Qara'na hakadha. Seperti ini. At-tufahatu, lanjut. At-tufahatu wal wadud. Was-suratu jamilatun wal jaryu mufidun. Istafatna faidatan tamatan. Ya, tadi ini jawabnya ya. Jadi kalau kita angkat tangan kita, maka istafatna, maka kita dapat faidah.
Apa faedah? Faedah yang Sempurna. kita mendapatkan faedah yang Sempurna. Apa faedahnya itu? Walladzi afadana huwal ismu tsani fi kulli jumlatin. Jadi yang memberikan faedah kepada kita adalah isim yang kedua di setiap jumlah. Jadi kalau antum cuma baca at-tufahatu, orang bingung apa maksudnya. Lah apa itu? Ada apelnya kayak naon. Ya nah. Itu Sunda ya? Nah, orang Sunda nggak bisa Sunda. Ya, saya orang Sunda kan sekarang, tapi nggak bisa Sunda. Jadi ada apa urusannya? Tapi kalau kita baca yang kedua, kita dapat Faedah. Jadi kalau kita baca lengkap dua-duanya, at-tufahatu kulwatun. Nah, dibaca kulwatun baru dapat faedah. Walladzi afadana wal istifani fi kulli jumlah. Walladzi akhbarana, dia yang mengabarkan kepada kita bi halawatit tufahi, dengan manisnya apel. Umumnya apel itu manis. Wa jamalis surati, dan indahnya gambar lukisan. Wa ifadatil jari, dan berfaedahnya warna. Walidzalika yusammal ismu tsani khabar. Karena itulah isim yang kedua disebut khabar. Jelas sekarang? Sebelumnya jelas apa enggak? Pokoknya mubtada, pokoknya khabar gitu kan? Kenapa kok mubtada? Karena diawalkan. Kenapa kok khabar? Karena memberi faedah. kabar. Memberi berita yang berfaedah. Itulah alasan kenapa disebut mubtada, kenapa disebut Khabar. Kenapa kok khabar? Karena memberikan kabar tentang itu lahir. Wa idza ta'ammalna akhiratul ismin minal ismaini, dan jika kita renungkan akhir setiap isim dari dua isim, fi kulli jumlatin, dari setiap jumlah, setiap kalimat, minal jumalis sabiqati, dari kalimat-kalimat yang telah lalu, wajadnahu, kita dapati ya isimnya itu marfu'an, di rofa, dibaca rofa. Ini akhir ya, kesimpulannya. Jadi di ujung itu, di ujung setiap kata, setiap isim itu dia di rofa. Misalnya apa tadi? Tufahat, kulwa, tun. Artinya itu rofa, karena dhamma itu identik dengan rofa. Ada nggak dhamma selain rofa? Ya. Kalau fathah masih ada kemungkinan. Kalau kasrah ada kemungkinan juga. Tapi kalau dhamma paten, hanya untuk rofa seorang. Ya. Jadi marfu'an. Kesimpulan terakhirnya al-qawaid ikrayabna Al-qawaid al-mubtada'u ism Adnan ya Nabi. Al-qawaid Atasi. al-mubtada Apa ya? Atasi. al-qaidah tasi'ah al-mubtada ismun marfu'un fi awal jumlah. Mubtada itu adalah isim marfu di awal kalimat. Ya, di awal kalimat.
Jadi walaupun nanti setelahnya ada fiil, karena dia pertama dia adalah umumnya begitu ya. Terus yang kedua Al-Qaidu Asyarah al-qaidatu Al-Asyirah. al-ashiratu. Terus Al-Khabaru ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Khabar itu adalah ismun marfu'un yukawwinu yang apa itu? kawana yang mengkawinkan. Yang mengkawinkan, Apa mengkawinkan itu? Ikut-ikut aja. yang digabungkan, Yang menyusun. yang menyusun, Dikawinu yang mengawinkan. yang tersusun, Yang menyusun. bersama dengan mubtada Menyusun apa? jumlah mufidah. Ya, itu lebihnya ya, jumlatan mufidah. Menyusun apa? Menyusun kalimat yang Sempurna. Kalimat yang berfaedah. Kaidah. Jelas di sini ya Riza. Ya khashiin. Ya khashiin. Ya. Jadi mubtada adalah isim yang dirofakkan, kemudian dia letaknya di awal Kalimat. Di awal kalimat. Jadi kalau ada isim kok rofa, kok di awal, itu berarti mubtada. Pokoknya pandangan pertama seperti itu. Isim rofa di awal kalimat, kemungkinan besar adalah mubtada. Apa? Nyaman? Isim yang dirofakkan di awal kalimat. Apa itu? Isim Yang dirofakkan isim yang dirofakkan pada awal jumlah ya awal jumlah atau awal kalimat. Apa itu? mubtada. Mubtada. Jadi kalau di awal kata dia isim, dia rofa, itu mubtada. Terus kalau khobar isim, dia rofa, dia menyusun kalimat bersama mubtada menjadi kalimat yang sempurna, maka dia adalah khobar. Kenapa? Karena kadang-kadang khobar itu nggak langsung nyambung. Kalau ini kan nanti contoh sederhana, contoh simpel. Atufa itu bisa atufahatu allati ishtaraha ilham wa anna kulwati. Betul kan? Jadi dia penyempurna dari mubtada. Di buah apel yang dibeli Adnan dan Ilham itu manis. Jadi penyempurnanya adalah kul. Wallahu ta'ala. Kita ada sedikit latihan dulu. Istakhrij at-tamrin al-awwal. Tamrin al-awwal 5 menit saja ya. Istakhrij, keluarkan kulla mubtada'in, setiap mubtada, wa kulla khabarin, dan setiap khabar dengan jumalil atiyah itu dari jumlah-jumlah yang berikut ini atau di bawah ini. Sebenarnya berikut ini, tapi kalau bahasa bebasnya ya di bawah ini. Dan kita lihat wahid atau salata. Ad-dawatu mamlu'atun. Ad-dawatu mubtada'un mamlu'atun khabar. Al-mizahu Artinya terjib itu. Ad-dawat. Ad-dawat. Apa dawat? Coba. Dawat. Nice. Bitta laisa bil hamzah.
Dawat obat. Dawat. Mana dawat? Dawat. Dawat. Cincau. Wadah. Seperti kirim ngombe dawat. Seperti pikir menggarai mumet. Itu bahasa Jawa ya. Langgut. Dawat bukan dawat ini. Dawat itu artinya Ini tinta. tinta Tinta itu penuh. penuh. Mamlu penuh. Bukan tumpah, penuh. Penuh. Lebar. Bukan lebar, Penuh. penuh. Ya. Ya terisi penuh. Iya, asani. Al-mizahu mudhirrun. Candaan itu adalah mencelakakan. Iya, mudaratnya banyak. Menurutnya Jadi kalau bercanda secukupnya. Kalau bercanda yang biasa-biasa saja. al-mizahu mubtada'un mudhirrun khabarun. Khobar ya. Tapi Al-mu'allimu al-mu'allim hadirun. Guru telah hadir. Mu'allim pada hadirun khabar. ya, rakam arba'ah hatta sittah. Man Wisnu, Ini oh ya Wisnu. al-hawa'u. Iya, al-hawa'u. Al-hawa'u mutajaddidu. Mutajaddidun. Mubtada khabarnya mana? Al-hawa'u mubtada mutajaddidun khabar. Khabar. Oke. Iya. Al-hawa'u khabar. Hawa. Apa hawa? Wanita. Hawa. Hai. Apa hawa? Ya, udara. Udara mutajaddidun. Nah, Apa bagus. jadid? Bagus. Jadid apa jadid? Jadi berganti. Ya, mutajad. Terbarukan. Udara. Diperbarui. Ya. Udara baru. Artinya berganti, berubah. Mutajaddid. Baru. Kalau berbaru-baru itu apa? Berubah. Ya, tajaddad. Terbaru. Ya. At-tajiru aminun. At-tajiru mubtada aminun khabar. Ya. Artinya At-tajiru pada pedagang aminun aman. Amanah. Amanah. Apa amanah? Percaya. Amin artinya orang yang bisa dipercaya. Bukan tajir itu Pak Amin, bukan ya. Iya. Pedagang itu adalah Amin. Oh, namanya Amin berarti bukan. Lanjut. Al-fakiru muhtajun. Tanya panjang. Muhtajun. Al-fakiru muhtajun. Al-fakiru mubtada muhtajun khabar. Al-fakiru fakir. Iya. Kalau fakir itu Fakir muhtajun. hajah. Berarti orang yang Butuh. membutuhkan. Butuh apa? Membutuhkan uang. Iya. Bantuan. Bantuan. Butuh duit. Butuh uang. Ya, lanjut. Rakam sittah hatta tis'ah. Ya gamal. Ya gamalu. Al-khiza'u jadaidu. Jadi. Ya. Al-khiza'u Kata mana? Pokoknya mana? Mana mubtada, mana khabar? Al-khiza'u. Ya, apa? Tidak apa? Kalau mubtada Ya, terus masuk. Jadi dul.
Khobar. Khobar. Langsung mubtada khobar. Al-ghidha'u mubtada. Khobar. Iya, al-ghidha'u mubtada. Terus Jadidu. jadidun Khobar. khobar. Ya. Terjemahnya Al-hijau. Jadidun. sepatu itu Sepatu itu bagus. baru. Baru. Lanjut. Al-hadiqatu wasihatu. Asihatu. Nasihatun. Asihatun. Mana mubtada mana khobar? Al-hadiqatu khobar mubtada. Asihatu khobar. Ya, tun. Asihatun khobar. Artinya apa? Hadiqah. Taman itu atau kebun itu fasihah. Luas. Luas. Wasihah. Luas. Ya, fasihah. Luas. Terakhir Asyajaratu musmiratun. musmiratun. Mana Asyajaratu khobar mubtada. Musmiratun khobar. artinya sajarah apa sajarah? Sajaratul khuldi. Pohon. Musmiratun itu berbuah. Sajaratul musmiratun. Pohon itu berbuah. Oke. Insyaallah saya masih di tadi di jumlah harus dulu. Oh iya. Jangan pergi dulu ya. Kita harap jangan bergerak dulu. Ikhwah fillah. Ini nanti satu-satu tuh bareng-bareng semuanya ya. Oh ini ngisi dulu ya. Udah ada di semalam. Di bawah. Ini yang belum. Oh yang udah diisi semalam. Iya. Nanti melihatnya yang kosong kan. Ini dari Wisnu. Ini belum diisi Wisnu. Yang kosong-kosong nih. Namanya dong yang di. Yang ini Ya, ini saya kasih semua. Jadi ini komitmen kita. Jadi kalau antum belajar di sini sesuai dengan komitmen kita. Kalau antum misalnya saya belajar setahun sudah menyelesaikan 30 juz dalam waktu 1 tahun. Maka antum berkomitmen dalam 1 tahun itu tetap di sini. Kalau setelah 1 tahun baru antum bebas. Ternyata 30. 1 tahun selesai. Alhamdulillah. Belum selesai, saya 16 tahun lagi, kita buat komitmen lagi. Kalau 10 bulan sudah selesai, tetap antum selesaikan 12 bulan. Kecuali kalau ada kondisi-kondisi yang sangat-sangat darurat. Artinya kita ngerti lah ya. Maka ya gimana lagi? Tapi itu ada konsekuensinya. Nanti konsekuensinya di belakang nih, di bawah. Antum mengganti biaya yang sudah jalan. Nah, antum sanggupnya berapa? Antum tulis di sini. Kemarin kita mau tentuin segini, takutnya antum keberatan. Banyak itu Ustaz. Saya kasih 700 per bulan. Kalau setahun berarti berapa? 7 juta. Itu lebih ya. 8.400.000. Waduh, banyak itu Ustaz.
Motor. Dapat motor ya, second. Jadi antum nanti isi ya. Jadi antum programnya ini berapa tahun? Saya 1 tahun, Ustaz. Saya 2 tahun, saya 3 tahun. Seumur hidup jangan. Nanti yang ngawinin antum siapa? Gitu ya, paham ya? Jadi nanti untuk isi Wisnu. Saya target 2 tahun, Ustaz. Artinya antum komitmen dalam 2 tahun. Misalnya Jamal kan kuliah nih 4 tahun. Saya mau 4 tahun, Ustaz. Kenapa 4 tahun? Walaupun saya mungkin tahun ini sudah selesai, saya ingin memungkinkan. Karena mungkin itu kan enggak setahun 2 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, bahkan selamanya. Diitkonkan terus. Jadi walaupun antum sudah selesai, bukan berarti saya sudah selesai, Ustaz. Bebas dong. Quran itu yang paling penting itu justru itkonnya. Kalau menghafal itu lebih mudah. Kita ngapal sehari bisa setengah juz bisa. Saya udah pernah ngalami. Tapi nggak kemana-mana. Duduk terus. Tapi lama-lama jadi puyeng juga. Bisa, tapi puyeng. Karena memaksakan diri. Lebih baik pelan-pelan, tapi kuat. Di murojaah terus. Daripada banyak, aduh murojaah nih setengah juz. Aduh. Lebih baik dikit-dikit, lancar. Makanya kita target itu per bulan itu, kalau artinya ngitung ya, kalau 1 tahun 12 bulan ya. Jadi biasanya efektif itu 10 bulan, itu maksimal 10 bulan. Berarti kalau 10 bulan, per bulan berapa? 1, 3 dong. 1 bulan? Iya. Kan saya 1 tahun. Enggak, maksudnya kalau antum target 1 tahun. Oh iya. Betul. 3. Target 1 tahun. Berarti kan kemungkinan 10 bulan efektif. Berarti tiap bulan 3 juz. Oh, berarti kalau saya bagi 3, 10 hari 1 juz. Ya kan? Ya enggak? Iya. 10 hari ya lo. Ya, 1 bulan 3 juz kan? Iya. Berarti 10 hari 1 juz. Nanti antum pecah lagi. 1 juz 10 hari. Sementara 1 halaman 1 juz berapa halaman? 20. Berarti 1 hari 2 halaman. 2 halaman 1 hari. Saya pecah lagi. Pagi setengah. 1 halaman maksudnya. Sore 1 halaman. Kok pagi 1 halaman? Berarti saya siap-siap. Mungkin malam atau apa. Artinya antum mengatur sendiri. Paham ya? Jadi kalau antum program 1 tahun, ya berarti antum atur sendiri. Target saya segini. Tapi kalau pakai target kita 1 hari berapa? 1 halaman. Itu minimal ya. Jangan 1 halaman udah selesai. Jangan. Kalau antum mampu lebih, itu lebih baik. Antum lebih tahu kemampuan antum. Gitu ya. Nah, ini komitmennya yang di bawah ini nanti antum isi sendiri. Saya nggak mau nentuin. Kalau saya tentuin sih enak. 500.000 per bulan. Jadi misalnya antum 1 tahun, ternyata 10 bulan beres. Artinya antum pengen keluar. Berarti antum harus ganti 500 kali 10 bulan. Berapa? 5 juta. Makanya ini adalah komitmen. Setuju gak ini? Bismillah. Insyaallah. Hah? Jamal? Misalnya di situ ada yang dulu setahun, terus setahun udah berlalu,
Cuma nambah lagi. Iya, komitmen baru lagi. Buat Iya. Maksudnya betah di sini Ustaz. Makannya enak, tidurnya enak. Loh kok tidurnya? Menghafalnya enak gitu harusnya tidurnya enak. Saya mau nambah lagi setahun. Silakan, setahun lagi. Mau nambah lagi setahun lagi sampai 4 tahun nggak apa-apa. Yang penting jangan seumur hidup di sini. Jelas ya? Jelas. Ini Wisnu. Insyaallah. Diisi dulu berarti ya. Ada pen masing-masing kan? Ini orang tua menyusul nggak apa-apa ya. Karena antum ini kan udah dewasa. Ya kan? Negatif. Burhanuddin Reza. Adnan. Fajrian. Ini hitungan dari sekarang mulai itu ya. Iya, dari sekarang. Dari sekarang. Kan sebelumnya antum nggak ada itu kan? Enggak. Dari sekarang. Dari sekarang. Ilham. Non saya. Nabil. Gamal. Baca dulu dibaca. Antum bagi. Di Tanda tangannya nempel ini. Iya, harus di atasnya. unggahanmu. Antum udah baca tapi kan ya? Udah nulis berarti udah baca kan? Belum, Ustaz. Belum. Nulis doang. Iya. Ya dibaca aja dulu kalau gitu. Dan terus berarti kayak si Opi Azmi dikasih gini juga ya? Iya, Kasih. iya nanti kasih. Abdul juga ya seluruh. Semuanya. Itu ditempel. Nempelnya pakai ludah berarti ini nggak pakai lem. Iya betul. Dekat dong. Antum meludahin tempel. Karena nggak ada lemnya gimana? Coba ntar cari lem ada kan? Ada nggak lem? Kalau ada pakai lem. Kalau nggak ada lem alami, Masya Allah. lem natural. Nah, kan udah dapat? Itunya, Baterai. materai. Baterai. Yang satu lagi. Ya lu? Materai satu lagi. Ilham udah? 2 lagi. Belum. Ini tujuannya apa? Supaya pembelajaran sini itu berjalan lancar, tertib. Kalau misalnya itu antum sebulan pergi itu gimana coba? Nanti kita nyari siswa lagi gitu kan nggak enak itu. Jadi ini untuk enaknya kita bersama. Udah? Dibaca dan dipahami. Nggak susah membacanya, kalimatnya jelas. Wisnu terserah mau setahun, 2 tahun. Minimal setahun katanya. Ya, minimal setahun. Baca bisa baca. Iya, tadi kan kita bilang nanti kita perbarui lagi. Gak ada bentar aja. Gak ada. Enggak ada kayaknya. Caranya. Apa itu? Pakai ludah nggak apa-apa. Ya. Hah? Harus ada. Indeks prestasi bidang 3 dari dalam 4 setiap Iya, nanti kita kan ada apa namanya ujiannya. Ujian apa tuh, Ustaz? ujian. Ya, untuk uas di sini aja. Isinya apa? Yang pelajaran ini Pelajaran antum. ah, sama Quran antum. Semua hafalan kita. Iya, Oh. Per semester. iya per semester. Oh. Mantap. Iya, makanya
ketika antum targetnya nggak nyampe, oh berarti antum harus diingetin. Kalau nggak kasih target ya antum semau-mau antum nanti. Artinya sesuai kemampuan antum. 15 tahun. Hah? 15 tahun. Minimal 1 tahun. Kalau antum buat 2 tahun ya 2 tahun. Kalau program kita 2 tahun. Kenapa? 1 tahun diusahakan selesai. Ini yang cepat ya. Nanti setahunnya itqon. Bisa jadi kan? Itqon. Kalau yang misalnya udah ikon 10 juz, itu apakah ada kebebasan megang HP apa tetap seperti biasa? Tetap sama dengan yang lain. Intinya HP itu di tangan kita. Kalau antum butuh tinggal ngomong. Intinya kalau ada hajat tinggal sampaikan. Ustaz, orang tua mau telepon ini. Saya mau telepon orang tua. Kan bisa minta. Tujuannya apa? Supaya antum fokus dengan menghafal. Kalau HP antum pegang, ujiannya banyak. Yang penting antum itqon dulu. Habis itu pakai HP silahkan. Ya, itu kalau ini ditentuin sendiri berarti peminat. Iya. Yang atas bawah ya. Iya. Ada minimal ya. Jangan 10.000, mas 10.000. Ada minimal ya. Waktu itu kita catat berapa ya? Waktu itu kita nulis atas 5 juta, bawah 1 juta. Sudah. Kegedean itu sudah. 250 sama satu. 100. Kalau orang makan sebulan berapa? Waduh, itu susah. Banyak itu. Enggak, yang standar lah, yang Standar. tinggi-tinggi. Sehari udah 30.000, 300. Ada 30 lah. 30. kali 3 juta. Ya. Enggak, 300. 300 ya? 900. 900. Ya. 900 lah. Berarti antum turunin 500 aja nggak apa-apa. Ini kalau orang di tasawuf 500.000. Cocok. Ini tirakat itu. Terdekat. Sehari 15. 15 4,5. Iya, sok terus. So Pagi goceng. cerasa. Garam. Ya udah 4,5 lah, 4,5. Rokok. Hitungannya sehari 15.000. Oke, antum minimal 450 ya. Kalau saya sih ngadepin 500 itu bergampang hitungnya. Sama 50 tak salah sih. Ya, 4,5 boleh. Kecil berarti. Administrasi 5 juta kegedean lah ya. 1 juta lah nggak apa-apa minimal. Antum ngasih 10 juta juga nggak apa-apa. Sebenarnya berapa? Aslinya 5 ya? 5 atas 5 bawah 1. Artinya itu fasilitas antum, misalnya kasur, ranjang, Ya. dan lain-lain. ya udah Seth. Jadi persiapannya administrasi 1 juta, kemudian itu 450 minimal. Kayaknya antum nulisnya minimal semua ya. Baterai dari sini. Sebenarnya tantangan sebenarnya. Antum pakai apa ludah? Kalau mau kayak ini, Pakai air. Pakai air ini. Pakai air bisa ya? Ada oles. Bisa pakai air. bisa. Cuma bukan ludah ya. Ini masih wangi lah. Pakai itu aja air coba. Air bisto coba. Antum taruh di wadah, tutupnya, tinggal disentuh pakai jari nanti ya. Yang banyak-banyak. Sumpah. Udah terlanjur dah.
Ya, artinya Riza, antum belajar di sini komitmen 1 tahun misalnya. Di 1 tahun itu habiskan sampai selesai. Kalau antum misalnya mundur di tengah jalan, misalnya 6 bulan, jadi tinggal hitung aja. 6 kali 450 berapa? Katakanlah 3 juta ya. Katakanlah 3 juta kurang 300 ya berarti. Iya. 2.700 sama 1 juta, berarti 3.700.000. Kalau antum berhenti di tengah jalan, hah? Beliau nggak ada apa-apa, nggak berhenti kok. Hah? Nyusul nggak apa-apa. Karena yang penting kan di antumnya, antum udah dewasa. Jadi kalau antum setahun selesai, ya nggak ada apa-apa. Artinya kita fine saja kan, selesai tuntas. Kalau iya, kena ini tuhnya ya, materi. Iya, udah ada sumber remnya, udah dikasih. Iya. Tanggalnya Tanggal di belakang. itu 2000 berapa? Jumat berarti. Jadi ke antum, ini kan katakanlah setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, yang normal 2 tahun lah ya. Yang normal programnya 2 tahun. Kalau antum, saya maunya setahun Ustaz. Oke, setahun berjalan, selesai. Artinya itu udah selesai kan? Selesai sampai 30 apa? Ya kalau bisa sampai 30. Kalau bisa. Kok belum selesai? Saya belum 30 Ustaz. Tambah ya, setahun lagi, nah, kita bikin komitmen lagi. Nggak bayar. Nggak bayar tuh nggak bayar. Itu bayar kalau antum di tengah jalan putus. Kita pengennya kita belajar tuh tuntas. Jadi kalau antum mau, saya baru setengah Quran, saya pengen setengahnya lagi Ustaz saya lanjutin. Berarti bikin komitmen baru lagi. Paham nggak? Reza paham? Ya, itu kalau uang itu muncul kalau antum putus di tengah jalan. Kalau antum sampai tuntas ya nggak ada apa-apa. Kecuali keluar dari Tanpa sebab. Iya, artinya nggak ada uzur. Nggak di ini nih. Nggak di ini. Langsung keluar dua sih. Baru 3 bulan terus ajak keluar baru Tinggal ngitung. bilang itu 2 tahun. Misalkan target setahun tapi 3 bulan udah keluar gitu. Ambil itu kaliin ini 450. Kalau antum sampai tuntas ya nggak ada apa-apa. Belajar 1 tahun, komitmen 1 tahun, sudah selesai. Nggak ada dendam, nggak ngapa-ngapain kok didenda tuh. Nggak ada dendam. Nggak ada dendam. Adnan itu bisa aja Adnan. Ini di mana ya kan? Di mananya? Itu di situ Nyo. Iya Nyo. Di mananya? Adnan 2 tahun ya. Berarti kalau antum 2 tahun harus memprogram ya.
Saya selesai 30 juz itu berapa bulan? Tapi kalau 2 tahun belum kelar itu tetap keluar gitu. Ya nanti kalau antum mau nambah komitmen baru lagi. Tapi kalau nggak nambah Iya. nggak apa-apa. Hah? Kalau nggak nambah. Ya nggak apa-apa. Kan batasnya 2 tahun maksimal. Nggak ada denda. Ya nggak ada apa-apa. Oh berarti gitu ya, misalnya Hmm. dia dari sekarang nulis misalnya setahun, Hmm. terus tahun dia misalnya baru 15 juz, Hmm. terus udah dia nggak mau lanjut lagi apa apa? Nggak apa-apa. Ini kan dia komitmen 1 tahun. Waktunya Bukan pakai Makanya saya kasih kebebasan seperti itu supaya antum tidak terlalu terikat banget. Yang penting antum komitmen dengan yang antum tulis, yang antum tanda tangani. Saya 1 tahun Ustaz, berarti antum usahakan 1 tahun itu selesai. Kalau nggak selesai 15 juz, selesai 30, cuma dapat 15, antum pengen keluar ya nggak apa-apa. Karena memang tanda tangan 1 tahun. Kecuali antum tanda tangan 2 tahun, baru setahun antum keluar, nah, itu baru nanti kena denda gitu. Jadi kalau 2 tahun habis 2 tahun tapi belum selesai, kayak ada yang tanya tadi baru 20 juz, ya berarti nanti kau pengen nambah setahun lagi Ustaz biar selesai, nah silakan komitmen baru. Memang program kita 30 juz dalam 2 tahun. Gitu ah. Nanti 2 tahun habis, kok pengen lagi? Ya sudah, bikin komitmen baru. Paham ya? Kan ini kan 20 juta dapat ini kan beasiswa itu kuliah. Oh ya, kalau 20 kasih beasiswa. Udah 2 tahun. Udah habis tuh kontraknya kan. Udah habis. Komitmen baru. Baru 4 tahun gitu. Iya. Kalau antum kuliah. Kalau kuliah. Kalau kuliah dia beasiswa kita ya. Kalau beasiswa dari kita. Kalau nggak beasiswa dari kita ya monggo. Jelas? Ini supaya kita ini tertib ah. Jadi nggak ibaratnya antum ngaji itu kayak ngaji di pesantren bebas gitu. Datang 5 hari pulang gitu. Ini pakai air tempel. Pakai air. Iya. Tanda tangannya kena ya. Situ udah tempel situ. Itu di atas Harus kena ya. Harus kena outernya. Kena materinya. Udah ditempel kamu itu materinya. Pakai air. Tuh belum itu. Itu yang tampilan. Di sini. Iya. Ini antum orang Arab ya. Ya. Harusnya di sini ya. Di mukanya Sini dong, Mas. orang Arab nih. Mau bagusnya dari kanan ya. Reza sudah? Tanda tangan sudah? Tanggal depan sama tanggal tanda tangan beda nggak? Hai? Tanda tangan depan sama tanda tangan tanggal depan. Tanggal depan. Tadi malam kita buat masih tanggal 8. Gak apa-apa. Oh ini belum. Tanda tangan itu di 2 tempat. Di materai, nyebrang kertas. Jangan di materai aja. Jadi ini Mas setelah gitu. Iya, dilewatin. Artinya berawal dari materai atau dari luar materai ke materai atau dari materai keluar materai. Keluarin aja saring. Keluarin tantangan. Ah.
Tanda tangan simple banget Iya, ini. Wisnu. Wes. Mana-mananya. Tapi agak Wes. besarnya biar 2 baterai sama kertasnya kena. Nah. Gitu. Nah, iya gitu Mas. Set, namanya Set. Hah? Set. Ini kan udah selesai setahun kontraknya. Hah. Tapi Anda mau lanjut tanpa buat kontrak tapi. Nggak bisa. Gak bisa. Itu namanya main-main namanya. Itu hal yang tidak perlu dipertanyakan. Udah jelas. Gak ada kamu kayak gitu. Gak mau baterai gitu kan, takutnya Namanya mampir. kalau beda. Itu alumni numpang main. Iya. Ah, kalau alumni saya mau nginep sehari 2 hari Ustaz. Iya. Kalau kan Alumni tadinya mau 2 tahun. Kalau kita main di sini bisa datang dulu. berapa tahun di sininya. Kalau udah kita lulus sih kita main ke sini bisa. Bisa sampingnya setahun dulu. tapi jangan nunjang. Jamaahnya itu belum selesai. Mau nambah lagi. Tambah lagi. Iya, bikin komitmen baru lagi. Artinya itu perjanjian lagi sama kita. Ustaz, saya mau nambah 1 tahun lagi. Udah, bikin begini lagi. Intinya jangan pulang gitu, sering pulang gitu. Bagaimana? Yang sering pulang gimana? Jangan putus di tengah jalan. Iya, jangan putus di tengah jalan. Makanya disebut komitmen tuh begitu. Kalau pulang dulu mah Kalau pulang izin mah nggak apa-apa tuh. Saya mau pulang kampung sebentar, Ustaz. Kan ditanya nanti, ada apa? Saya mau nikah, Ustaz. Di sini ada boleh nikah nggak? Ya. Nggak boleh, berarti nanti nggak bener nih pulang nikah. ikan nikah itu jam 12. Ya. Mana malah ngajarin dia. Nikah di depan hakim aja. Oh iya, ini dikasih parap yang halaman depan. Ngerti parap nggak? Tahu bedanya parap dengan tanda tangan nggak? Kalau parap bebas. Bukan bebas. Kalau parap tuh kecil. Oh, Artinya mininya. Kecil aja tanda tangan. Iya, kecilnya tanda tangan. Kalau tanda tangan itu lengkap. Kalau parap bisa jadi W. Kayak Wisnu kan si kecil W plus apa gitu. Cukup W. Gitu. Artinya itu menandakan antum. WS. Saja. Di atas sebelah sini boleh. Samping ini ya. Samping judul. Surat. Samping nama. Samping judul. Tema. Jamal. Parap. Jangan tanda tangan loh ya. Parap. Wisnu. bagus. Berapa? Dia nggak apa-apa. Sini itu enggak? Ya boleh. Di sini saat ini. Ya. Mantap juga. Biasanya tuh nggak pakai terus R gede gitu, kecil gitu loh. Seperti tanda tangan tapi kecil. Gitu ya. Seperti tanda tangan tapi kecil. Mininya gitu. Ya. Betul. Antum bawa HP nggak? Nah, pegang semua di foto ya. Jasa jadi. Satu. Oke, nanti foto bareng aja. Oh iya, siap. Nanti boleh 5, 6. Iya. Mungkin di sini terima berdiri bareng, pegang begini semua. Iya. Ya, boleh. Serah alur dari mana? Di sini juga bisa. Ada ultrawide. Ijazah. Berdiri semua tuh, Pak. Berdiri. Duduk juga boleh, duduk. Enggak, biar rapi aja kalau berdiri. Nah, kayak berdiri. Ada Ustaz sini. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Saya bebas. Ya, kayak bebas.
1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ya. Jazakumullah khairan. Begini. Gak apa-apa. Enggak sih. Ilham gaya tadi. Oke. Cukup kan? Apa dulu?